Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Baiklah, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah berkenan untuk mengikuti webinar ini. Saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Di dalam budaya positif ini ada 5 hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama mengenai disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Sebelum saya melanjutkan penjelasannya, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak dan Ibu guru. Apa itu disiplin? Mungkin ada yang mau menjelaskan apa itu disiplin? Saya persilakan. Saya, Bu. Oke, Bu Yul, kami persilakan. Baiklah, kalau menurut pendapat saya, budaya disiplin tadi ya. Disiplin, Bu. Apa itu disiplin menurut Ibu? Ya. Oke. Kalau disiplin, kalau menurut saya, seseorang yang selalu mengikuti aturan dalam hidupnya, aturan yang telah ditetapkan bersama, apakah itu aturan agama, aturan pemerintah, atau aturan lingkungan sekolah. Jadi siswa yang suka mengikuti aturan itu disebut dengan seorang yang disiplin dalam hidupnya. Oke. Baik, terima kasih untuk Bu Yul atas pendapatnya. Betul, biasanya kita selalu mengaitkan disiplin ini dengan peraturan atau tata tertib yang harus kita laksanakan, seperti itu. Cuman disiplin ini dia terbagi atas 2, ada disiplin intrinsik namanya, yaitu disiplin yang muncul dari dalam diri kita sendiri, ada yang namanya disiplin ekstrinsik, yaitu muncul dari luar diri kita, mungkin karena kita takut dihukum, atau mungkin kita karena mendapatkan hadiah. Jadi kalau disiplin ekstrinsik ini, itu kalau dari luar itu hanya berlaku untuk jangka pendek seperti itu. Jadi kita mengharapkan disiplin positif yang muncul dari murid-murid kita itu merupakan timbul dari dirinya sendiri. Jadi dari motivasi intrinsiknya. Bagaimana cara kita untuk menumbuhkan motivasi intrinsik tersebut? Itulah terletak pada kontrol diri. Sekarang seperti ini Bapak dan Ibu guru, kita bermain dulu supaya kita tidak stres juga. Misalnya saya contohkan, di kepalan tangan saya ini ada barang berharga misalnya, atau di kepalan tangan Bapak Ibu guru ada barang berharga, entah itu berlian atau emas, pokoknya berharga. Kemudian ada seseorang yang ingin membuka kepalan tangan kita ini. Menurut Bapak Ibu guru bagaimana? Apakah Bapak Ibu guru akan membuka kepalan tangannya itu atau akan mempertahankan kepalan tangan kita? Ada mungkin yang ingin menanggapi? Oke, saya akan menanggapi. Kalau di kepalan tangan saya itu umpamanya berlian, kalau mereka membuka hanya sekedar untuk melihat, ya apa salahnya dibuka aja. Biar orang tahu apa isinya, seperti apa berlian yang ada di kepalan tangan saya. Untuk apa saya sembunyikan, kan seperti itu. Tapi kalau mungkin kalau orang merampoknya, berarti saya mungkin akan saya pertahankan mati-matian. Oh gitu, jadi kalau ibaratnya orang tersebut hanya
Tengok dong Bu Yul, berarti akan Kalau Bu Yul sekedar buka menengok, gitu itu ya. oke kita lihatkan. Oke, berarti itu pendapat Bu Yul. Oke, terima kasih Bu Yul. Mungkin ada pendapat yang lain, Bu Anggia mungkin. Bagaimana pendapat Boleh. Bu Anggia? Ibu. Kalau seandainya ada berlian di kepala tangan saya, ya dulu orang itu membukanya lihat dari berapa besar tawaran yang diberikannya kepada saya. Oke. Jadi Berarti ini kalau misalnya menurut Ibu Anggia itu seimbang, berarti Bu Anggia akan membukanya seperti itu ya? Seimbang atau enggak lebih dari itu baru saya akan membukanya, Bu. Intinya dapat untung ya Bu Anggia ya. Iya. Oke. Sekarang pertanyaannya, siapa yang memegang kontrol dari kepalan tangan kita ini? Apakah ibaratnya karena orang tuh memaksanya sehingga kita buka? Siapa yang memegang kontrolnya gitu? ya diri Menurut kita lah Bapak. yang megang kontrolnya. Namanya aja di dalam kepalan kita. Berarti ya kita lah yang jadi big boss-nya. Itulah inti dari semuanya, Bu Yul. Jadi yang bisa ibaratnya kita ingin disiplin tuh kayak tadi yang bisa membuka kepalan tangan kita ini, itu diri kita sendiri. Karena kalau bagaimanapun orang memaksanya, kalau kita tidak ingin buka, tentu tidak akan kita buka. Betul sekali. Jadi semuanya itu muncul dari diri kita sendiri, seperti itu juga lah disiplin positif ini. Jadi kalau misalnya kita paksa murid-murid kita untuk disiplin, mungkin dia akan melakukannya karena mungkin takut, ya kan, atau ingin mendapatkan hadiah atau apresiasi, tapi itu tidak muncul dari dirinya sendiri. Karena kita memaksanya, jadi itu tidak akan berlangsung lama, ibaratnya sepanjang hayat mereka, hanya akan berlaku sementara gitu. Mungkin kalau di depan kita dia akan disiplin, kalau di belakang kita tidak tahu. Jadi tugas kita untuk disiplin positif ini, itulah dia kita untuk memunculkan motivasi intrinsik dari murid-murid kita atau dari anak-anak kita sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan bagi murid-murid kita atau bagi anak-anak kita, disitulah letaknya disiplin. Jadi anak-anak kita ini merdeka, ibaratnya kita biarkan dia merdeka untuk memilih apa yang terbaik. Tentu kita sebagai orang dewasa atau sebagai guru, kita mengarahkan murid-murid kita atau anak-anak kita untuk bisa mempunyai disiplin positif. Itu yang pertama. Kita lanjut, saya akan bagikan layar yang berikutnya. Yang pertama, disiplin positif tadi itu sudah kita bahas, yaitu kontrol diri. Ya. Yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Nilai kebajikannya mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Jadi nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai positif yang bisa kita munculkan dari murid-murid kita atau anak-anak kita. Misalnya di dalam membuat keyakinan kelas. Jadi seperti ini Bapak Ibu Guru. Biasanya sebelum kita memulai pembelajaran, itu kita akan membuat yang namanya kesepakatan kelas. Apa gunanya kesepakatan kelas? Ya, mungkin ada Bapak Ibu Guru di sini sudah membuat ya Bapak Ibu Guru kesepakatan kelasnya. Wow, tentu. Oke, biasanya kalau Bu Yul kesepakatan kelas ini berlaku untuk semua atau untuk murid atau bagaimana Bu Yul? Yang jelas untuk semua lah, bukan untuk murid aja, gurunya yang namanya aja gurunya yang ditiru dan digugu. Jadi di pertemuan pertama setiap tahun ajaran atau semesteran, ya pertemuan pertama kita membuat deal dulu, kesepakatan apa yang keinginan mereka dalam proses belajar mengajar atau dalam apa saja, tapi bukan berlakunya untuk siswa aja, tapi guru juga. Kalau guru melanggar, tetap akan ada challenge yang kita buat. Nah, seperti itu yang saya lakukan selama ini dalam proses belajar mengajar dengan anak didik saya. Oke, terima kasih Bu Yul.
Jadi dari kesepakatan kelas yang sudah kita buat tersebut, kita ambil nilai-nilai kebajikan dari kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Baiklah Bapak dan Ibu Guru, berikut saya tampilkan video bagaimana cara kita membuat kesepakatan kelas. Jadi kita berikan kertas kepada murid-murid kita, kertas berwarna agar lebih menarik. Kemudian murid-murid kita menuliskan apa kesepakatan kelas yang mereka inginkan. Kemudian menempelnya, setelah itu baru kita tulis apa-apa saja kesepakatan kelasnya. Dari kesepakatan kelas itu baru kita bentuk keyakinan kelas. Misalnya kan datang harus tepat waktu, seperti itu kan. Jadi untuk kesepakatan itu berarti guru dan siswa bersepakat untuk datang tepat waktu, seperti itu. Kemudian apa nilai kebajikan yang bisa kita ambil dari datang tepat waktu ini? Mungkin ada yang mau memberikan pendapat? Oh, pertanyaan. Ya. Boleh saya memberikan pendapat? Oke, bagaimana Bu Yo? Jadi hasil kebajikan dari datang tepat waktu. Iya. Apa nilai kebajikannya? Ya, nilai kebajikannya yang pertama kan kita bersama sudah menjalankan prinsip yang sudah kita sepakati bersama, yaitu datang tepat waktu. Keuntungannya bagi kita, kalau seandainya ada nanti entah apa kita yang tertinggal atau ada yang kita buat, kalau kita datangnya itu tepat waktu, kita kan tidak dikejar-kejar oleh ketakutan apa yang telah miss di pagi itu. Jadi keuntungannya kita lebih siap menghadapi apapun kemungkinan yang akan kita hadapi. Oke, Itu kalau terima kasih Bu Yul atas pendapatnya. Nilai-nilai kebajikan di sini contohnya yang pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia. Jadi nilai-nilai kebajikan itu berarti religius seperti itu kan, berakhlak mulia. Kemudian bergotong royong, kerjasama, mandiri. Jadi nilai-nilai kebajikan tuh seperti itu. Contoh dari nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau untuk datang tepat waktu itu nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya bisa itu saling menghargai, kemudian berkomitmen. Tuh, jadi nilai kebajikan yang bisa kita ambil dari datang tepat waktu itu komitmen juga, karena kita misalnya berkomitmen kita masuk jam 7 misalnya. Berarti kita harus komitmen dengan peraturan yang sudah ada, seperti itu. Kemudian misalnya kayak peraturan memakai masker misalnya, kayak sekarang kan lagi musim sakit, itu kesepakatan kelas kami, kalau kami itu juga ada ibaratnya di kelas memakai masker, apa nilai kebajikannya? Untuk menjaga kesehatan, seperti itu. Oke. Ibaratnya datang tepat waktu, itu tuh ya kan? Datang tepat waktu, apa nilai kebajikannya? Apa? Apa Alpes? Alpen? Apa? Datang tepat waktu, apa nilai kebajikannya? Disiplin. Baiklah Bapak dan Ibu Guru, itu tadi contohnya bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Jadi nilai-nilai kebajikan itulah yang kita munculkan. Misalnya apabila anak kita melanggar, kita tidak tanya apa konsekuensinya. Bukan seperti itu, apa hukumannya? Bukan, tapi kita nanya, kalau misalnya kamu melakukan itu, apa nilai kebajikan atau keyakinan kamu yang kamu langgar? Seperti itu. Jadi kita arahkan anak-anak ini kan sekarang banyak yang bilang krisis etika kan gitu, krisis moral. Jadi kita ingin mengembalikan itu. Tentu caranya yang disampaikan Bu Yul tadi betul, tentu kita harus menjadi teladan dulu. Peraturan itu kan biasa
kita beratkan ke murid kan gitu. Sementara gurunya seperti apa? Nah, jadi sebaiknya memang kitalah yang memberi contoh dari nilai-nilai kebajikan tersebut. Karena ada pepatah mengatakan satu contoh lebih berarti dari 1000 kata-kata, kan seperti itu, 1.000.000 kata-kata. Jadi kalau misalnya kita hanya bilang marah atau apa, tentu tidak ada artinya bagi mereka. Tapi dengan satu contoh yang kita berikan, itu akan lebih bisa merubah daripada murid-murid kita atau anak-anak kita. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita lanjutkan poin yang berikutnya, yaitu yang ketiga, posisi kontrol. Di posisi kontrol ini ada 5 posisi kita sebagai guru terhadap murid-murid atau anak-anak kita. Yang pertama yaitu sebagai pemberi hukuman. Maksud pemberi hukuman di sini, apabila murid-murid kita melakukan kesalahan, kita memberikan mereka hukuman. Misalnya, ada murid yang terlambat, bahasa kitanya seperti ini, misalnya Andi ya namanya ya. Andi, dengan suara yang keras, membentak, baratnya dengan marah, kemudian, Andi, kenapa kamu terlambat? Ini Bu, cuci WC, seperti itu. Jadi antara kesalahan dengan hukumannya ini tidak ada keterkaitan. Gitu. Kita hanya melampiaskan marah kita, kekesalan kita kepada murid kita tersebut tanpa kita ingin mendengarkan apa alasan mereka melakukan kesalahan, apa alasannya terlambat, seperti itu. Jadi kita setiap ada kesalahan tentu ada hukuman. Itu untuk pemberi hukuman. Yang kedua itu pembuat rasa bersalah. Di posisi pembuat rasa bersalah ini, nada suara kita lembut. Baratnya kita lembut sekali. Misalnya untuk si Andi tadi ya. Andi, kamu kok terlambat? Kenapa kamu seperti itu? Ibu kecewa loh sama kamu. Apa kamu nggak kasihan sama ibu? Nanti ibu dimarahi kepala sekolah karena kamu terlambat terus. Jadi bahasa kita, suara kita lembut, seakan-akan lembut gitu ya, seakan-akan kita dari suara tuh menyayangi mereka, padahal kita memberikan hukuman yang lebih dalam karena kita langsung menyerang perasaan mereka. Ibaratnya kita membuat murid-murid kita atau anak-anak kita ini merasa bersalah, merasa orang yang paling buruk gitu. Dari perbuatannya itu, kita membuat dia merasa sangat kecewa dengan dirinya sendiri. Itu untuk pembuat rasa bersalah. Kemudian di posisi kontrol teman. Jadi misalnya ada murid kita melakukan kesalahan, kita seperti membackup-nya gitu. Tenang, ada ibu kok di sini. Ya, seperti itulah bahasanya. Jadi murid-murid kita itu merasa, oh ini temanku, ini ibaratnya guru yang bisa membantuku. Begitu kita tidak ada, ya udah tidak berpengaruh apa-apa sama perilakunya untuk masa yang akan datang. Gitu. Kemudian di posisi kontrol pemantau. Di posisi kontrol pemantau ini kita hanya ibaratnya kaku. Apa peraturannya, apa konsekuensinya. Jadi kita langsung peraturan, misalnya terlambat, konsekuensinya apa? Jadi kita tidak memberikan ruang kepada murid-murid kita untuk mencari solusi atas permasalahan atau konflik yang ada sama mereka. Gitu. Jadi kita terlalu kaku di dalam membuat peraturan itu. Kemudian yang terakhir itu posisi kontrol manajer. Di posisi kontrol manajer inilah sebaiknya kita berada. Karena di situ kita memanajer, ibaratnya mengatur murid kita sebagai fasilitator, bagaimana murid-murid kita ini nantinya mendapatkan solusi mereka sendiri dari permasalahan atau peraturan yang mereka langgar. Sebagai contoh akan saya bagikan, oke, ini sudah bagikan layar ya. Kita tutup dulu ini.
Oke, ini akan saya bagikan contohnya bagaimana penerapan kita sebagai posisi manajer. Nih, kasus yang pertama. Daniel, kamu tahu kenapa dipanggil ke sini? Kenapa? Kenapa kamu pakai sepatu putih? Sepatu yang sering dipakai di sekolah tampaknya aku rusak. Bukan Kapan tuh rusaknya? sekitaran 5 hari lalu. Hari-hari pakai baju batik. Jadi gimana menurut kamu supaya besok kamu udah bisa pakai sepatu hitam? Mungkin sepatu yang rusak kemarin tuh dicoba diperbaiki dan dilem tampaknya. Kau bisa tuh diperbaiki. Itu lo masih bisa sementara. Jadi besok kamu kira-kira nggak bisa pakai sepatu hitam? Bisa, Bu. Iya. Bisa, Bu. Ya Danu ya, kamu ganti, kamu perbaiki. Oke, thank you Daniel. Ya, Bu. Apa terlambat? Jadi makan Bu di kantin. Terus? Ya kan pesennya lama tuh Bu. Itu makannya juga lama. Sebaiknya gimana? Makanya dicepatkan Bu. Kalau gitu ya, berarti besok-besok udah nggak terlambat lagi ya. Iya. Oke. Nama saya Daniel Riyadi. Saya kelas 11 IPA 1. Saya ingin berpendapat tentang masalah jika kami melanggar hukuman lalu kami dipanggil satu ke dalam ruangan untuk mempertanyakan mengapa membuat kesalahan seperti itu dan mencari jalan keluar supaya tidak melakukan kesalahan tersebut kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Maijar. Jadi di sini saya ingin bercerita sedikit pengalaman saya saat saya terlambat kemarin. Jadi saya merasa senang sewaktu saya terlambat, guru tuh tidak memarahi saya. Tetapi guru bertanya alasan saya terlambat itu apa. Dan saya sudah menjelaskan kepada guru. Dan intinya saya ingin merubah diri saya supaya saya tidak terlambat lagi masuk ke kelas. Sekian pengalaman saya saat terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video yang kita tampilkan ini dapat kita lihat gitu ya bagaimana posisi kita di posisi manajer. Jadi di situ kita bertanya apa penyebab dari murid-murid kita ini melanggar peraturan. Kayak contoh Daniel ini tadi kan memakai sepatu putih. Jadi kita bertanya kenapa dia kok memakai sepatu putih? Ternyata sepatu hitamnya itu tapaknya itu rusak. Makanya dia memakai sepatu putih gitu. Jadi dengan kita memberikan pertanyaan kan kita jadi tahu oh ternyata itu permasalahannya. Kemudian saya melanjutkan bertanya bagaimana menurut dia solusinya agar dia bisa memakai sepatu hitam lagi. Apa solusinya? Kita nanya, jadi permasalahannya dari dia, solusinya dari murid-murid kita juga. Diharapkan dengan dia mendapatkan solusinya sendiri itu, maka muncullah motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Seperti itu Bapak Ibu. Itulah tujuan kita. Jadi tidak langsung misalnya sepatu putih, sini sepatunya tangkap, bakar. Biasanya ada yang seperti itu. Alangkah mubazirnya rasa kalau menurut saya pribadi, kalau misalnya ada sepatu yang ditangkap kemudian dibakar, kalau menurut saya itu sungguh sangat mubazir gitu.
Saya sebagai wakil kesiswaan di sekolah saya, itu saya tidak pernah main bakar-bakaran, karena bagus kita sumbangkan daripada kita bakar. Jadi Iya. sebaiknya posisi kontrol manajer inilah yang dimiliki oleh seluruh guru gitu. Jadi memang kalau kita pikirkan, kalau kita ingin cepat anak-anak tersebut melakukan apa yang kita mau gitu ya, memang paling cepat itu hukuman. Kenapa? Pemberi hukuman gitu ya. Kenapa? Karena mereka takut dihukum. Kan gitu. Mereka itu takut dan akan melaksanakannya, tapi itu hanya akan berlangsung ibaratnya jangka pendek. Tidak akan sampai dia nanti dewasa nanti atau di masa depannya untuk membudayakan disiplin positif ini. Jadi memang jangan disangka ya Bapak Ibu, sudah kita laksanakan nanti akan langsung berubah, tentu tidak. Apalagi yang kita hadapi ini murid-murid SMA, misalnya kayak kita kan guru-guru SMA. Murid-murid SMA ini kan sudah banyak. Kita jumpa sama dia pun begitu SMA, tentu bagaimana dia di rumah, lingkungannya, ya kan? Tetapi minimal kita terus melaksanakannya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dari murid-murid kita ini bisa muncul dan motivasi intrinsiknya untuk membudayakan disiplin positif tadi. Jadi itu. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Oke. Sampai di sini mungkin ada yang ingin memberikan pendapatnya atau bagaimana? Memberikan pengalamannya aja lah ya. Oke. Ya, kalau saya Silakan. sebagai seorang guru, ya kelima posisi kontrol itu saya lakukan. Hanya nengok situasinya. Biasanya kalau ada yang telah berulang-ulang kan ditanya. Kalau bagi saya asal anak itu menjawab jujur, biasanya saya langsung maafkan. Tapi kalau mereka itu tidak jujur, kan kita nampak dari wajah mereka jujur, tidak jujur. Kalau yang tidak jujur, itu mungkin agak berbelit hitungannya. Mungkin bisa ke posisi pertama, bisa ke posisi kedua, walaupun pertamanya di posisi manajer gitu. Kalau jawabannya jujur berarti is done kan gitu ya. Tapi kalau tidak, semua posisi akan muncul dia saat yang sama. Oh gitu. Jadi kalau pengalaman saya ya Bapak Ibu Guru, saya kan kebetulan wakil kesiswaan di SMA 2. Jadi saya buat itu peraturan kami kan menggunakan sistem poin. Jadi sebelum siswa murid-murid kita ini kita berikan poin, itu ada 3 kali kesempatan bagi mereka. Ibaratnya 3 kali kita memanajeri mereka, berada di posisi manajer gitu. Yang pertama, misalnya kayak si Daniel nih, jadi dia terlambat di jam saya, di jam bahasa Inggris misalnya. Itu tidak langsung saya serahkan ke piket, kemudian diberi poin gitu ya. Jadi ada proses pembinaan yang kita laksanakan. Ibaratnya kita menjadi posisi manajer lah gitu. Jadi kita tanya apa, kemudian apa solusinya dari mereka sekali ya. Besoknya juga misalnya itu lagi 2 kali dengan orang yang sama ya. Itu lagi 3 kali, habislah waktu dia 3 kali, ibaratnya sudah kita coba untuk berada di posisi kontrol manajer, barulah selanjutnya itu diberi dia poin. Kalau saya itu yang saya laksanakan di sekolah, kebetulan kan kita langsung beri poin, kalau menurut saya seminggu 2 minggu anak-anak ini tentu habis poinnya semua. Maksudnya kapan kita lagi memanajerialkan murid-murid kita berada di posisi kontrol manajer, mana tahu ingin menerapkan seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Kebutuhan dasar. Jadi bisa saja murid-murid kita ini melakukan pelanggaran atau kesalahan, ada permasalahan ini, itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Apa itu kebutuhan dasar kita? Ini bukan hanya kebutuhan dasar murid ya, ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Tuh. Setiap manusia ini memerlukan kebutuhan ini. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Itulah kita perlu makan, tempat tinggal, kayak gitu.
Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Semua kita tentu memerlukan kasih sayang. Kemudian kebutuhan penguasaan. Baratnya kita ingin menjadi leader seperti itu. Ingin berkuasa gitu. Kemudian kebutuhan kebebasan. Semua kita menginginkan kebebasan ya. Kemudian kebutuhan kesenangan. Jadi dari 5 kebutuhan ini mungkin mereka melanggar peraturan itu untuk memenuhi 5 atau mungkin salah satu atau bahkan kelima-lima kebutuhan dasar ini. Seperti contohnya murid saya itu Immanuel ya Bapak Ibu guru. Jadi dia tuh tidak masuk-masuk ke kelas, ibaratnya wali kelasnya sudah kewalahan lah menghadapi murid ini. Jadi suatu hari itu saya panggil dia ke ruangan saya, itu ada tuh saya rekam suaranya saja. Maksudnya? Nanti siapa panggilan dia? Sekolah di dalam pemikiran kamu atau sekolah impian kamu. Kamu ingin tuh sekolah yang bisa membuat kamu rajin masuk ke kelas, pengennya yang seperti apa? Sekolah tapi di kantin gitu. Jadi sekolah di dalam kelas belajar. Nah, sementara kamu bilang malas tadi belajar, Bu, ya kan? Cara supaya kamu tuh mau masuk ke kelas tuh gimana? Gimana supaya kamu mau masuk ke kelas? Atau apa karena gurunya suka marah sama kamu? Tuh? Sehingga bikin kamu malas. Alasan nggak mau masuk ke kelas tuh apa? Kasih tahu lah Bu Immanuel. Karena kemauan diri sendiri. Tapi kamu bilangnya tadi kamu kemauan sendiri juga mau sekolah. Iya. Nah, nyambung nggak tuh antara kamu mau sekolah, tapi yang kamu lakukan kamu tidak berada di sekolah? Gimana tuh? Nyambung. Jadi, sekarang ibu tanya lah. Penyebab kamu tidak mau masuk ke kelas itu apa? Penyebabnya apa? Tentu ada penyebabnya. Karena kamu malas. Malas tuh kenapa? Atau kamu ada permasalahan yang lain? Masalah di rumah mungkin. Kamu sering dimarahi di rumah? Iya. Iya. Siapa yang marahi kamu? Hah? Mama kamu. Apa biasanya penyebab mamanya marah? Karena keluyuran terus. Habis tuh? Gak ada beresin rumah. Kalau dimarahi kamu kayak mana? Maksudnya apakah ada main pukul atau hanya kata-kata? Kata-kata. Kata-katanya menyakitkan hati kamu. Iya. Kamu sakit hati atau sedih? Sedih. Iya, cuman mungkin orang tua itu kan Immanuel bukan karena dia tidak sayang tuh sama kamu, ya kan? Orang tua kita tentu marah itu pasti tujuannya supaya kamu kan mau bilang karena keluyuran. Yang membuat kamu suka keluyuran itu apa? Satu orang nggak ada HP, Bu. Karena nggak ada HP. Itu bikin kamu keluyuran terus. Iya. Kenapa tuh? Nggak bisa
susah tenang di rumah, Bu. Di rumah sering dimarahi. Makanya kamu lebih suka berada di luar. Iya. Kalau uang belanja dikasih, Sekarang nggak lagi, Bu. nggak ada dikasih sama sekali. Jadi kamu belanja gimana caranya? Cari uang sendiri, Bu. Kerja apa? Kemarin aku kerja cucian, Bu. Sekarang masih di cucian. Iya, lagi. Jadi kamu ke sekolah pakai apa? Pakai Honda. Honda kamu. Udah bapak, Minyaknya aku yang isi. kamu isi sendiri. Iya. Gimana cara kamu dapat uangnya? Aku kalau ada kawan ngajak kerja, ikut, Bu. Tahu ibu tuh Manuel pasti berat berada di posisi kamu kan. Coba ibu jadi aku, ya kan? Belum tentu ibu sanggup lagi. Berarti kamu lebih kuat lagi tuh dibandingkan ibu, karena kamu mendapatkan, bilanglah ini cobaan hidup kamu kan. Cuman kalau sekarang kan keadaan tuh kan seperti itu, ya kan Immanuel? Jadi kalau menurut ibu, kamu balas keadaan tuh seperti itu, rajin kita ke sekolah. Kalau enggak, menurut kamu solusinya gimana? Jadi ini kamu juga belum makan nih. Dia tadi, Bu. Sama siapa? Di rumah, Bu. Itulah Immanuel, ibu pun, kalau bu, makanya apa juga ibu sama kamu. Makanya nih ibu panggil kamu kan, ibaratnya ibu ingin tahu apa yang sebenarnya kan gitu. Jadi menurut kamu kan, kamu di rumah udah seperti itu, dimarahi kata kamu kan, tapi jangan sampai ada kita merasa dendam sama orang tua, ya. Karena orang tua tuh pasti sangat sayang sama kamu tuh, tapi karena keadaan, ya kan, keadaan tuh sehingga itu terjadi, dia marah-marah mungkin, apalagi kan kamu sama bapak sambung, ya kan. Jadi mama kamu tuh, ibu yakin posisi dia berat tuh Immanuel, karena ini suaminya, ya kan, ini anaknya, kamu pun bukan anak kandung dari bapak kamu tuh kan gitu, ya kan. Jadi menurut kamu, udah keadaan seperti itu di sekolah nih, bagusnya gimana Immanuel? Supaya keadaan itu tidak bertambah dia Immanuel, iya kan? Jadi di sekolah ini, misalnya lah apa permasalahan kamu kan, kamu tuh bisa loh cerita sama ibu. Ruangan ibu di sini, makanya ibu ingin tuh kalian tuh kalau ada apa-apa tuh coba cerita sama ibu. Jangan ibaratnya kamu lagi, perasaan kamu kayak ini, permasalahan di rumah seperti ini, ya kan, akhirnya kamu duduk aja di kantin, ya kan, itu menyelesaikan masalah atau enggak? Nah, tuh tidak menyelesaikan masalah, malahan menambah masalah. Di rumah masalah, di sekolah ada lagi, ya kan.
Jadi kalau misalnya apa, menurut kamu lah, bisa nggak kamu ibaratnya belajar di kelas tuh Immanuel, jangan dulu tak ke kantin, bisa nggak kira-kira Immanuel? Tahu ibu, masalah kamu di rumah tuh mungkin kalau ibu di posisi kamu nggak tahu juga ibu tuh Immanuel. Jadi HP kamu tuh memang hilang, Iya, Bu. bukan kamu jual. Enggak. Ibu ada tuh HP lama ibu di rumah, kamu mau? HP Realme. Besoklah ibu coba bawa ya. Cuman baterainya udah agak apa tuh Immanuel, harus dicas-cas gitu. Cepat habis baterainya. Oh, kamu ibu pinjamkan HP itu dulu. Iya. Besok insya Allah ibu bawa ya. Tapi kamu jaga ya. Apa lagi kira-kira? Masalahnya tadi kan HP kata kamu kan, karena HP kamu hilang. Bolehlah kamu minjam HP ibu yang lama kan, yang udah nggak ibu pakai. Terus tuh yang menyebabkan kamu suka keluyuran tuh lagi apa lagi tuh? Kamu ada punya geng-geng gitu? Narkoba? Pernah orang nawarin? Enggak. Itu jangan dicoba-coba tuh ya. Iya. Jadi kalau kita ada masalah tuh Immanuel, coba bawa makin rajin beribadah. Kamu tahu kan rutinitas ibadah kamu? Ada beribadah. Ada kamu ke gereja. Itulah Immanuel. Perjalanan hidup Immanuel. Masih kecil udah dapat ujian, ya kan? Cuman Tuhan itu Immanuel menguji itu kan sesuai kemampuan umatnya katanya kan. Menurut agama kamu juga. Kamu percaya itu? Yakin kamu sama kata-kata itu? Berarti Tuhan menganggap kamu itu kuat dibandingkan yang lain, sehingga kamu diuji, ya kan? Pertama ujiannya datang karena Bapak waktu itu pergi, ya. Iya, Bu. Bapak kamu perginya kapan? Lama, Bu. Itu kamu masih kecil, Iya, Bu. SD. Iya, Bu. Itu ujian yang pertama. Kemudian seperti ini, ya kan? Cuman yakinlah Immanuel, roda kehidupan itu kan berputar, ya kan? Tuhan itu kan memberi kita masalah sekaligus solusinya katanya kan. Jadi dengan adanya masalah ini, jangan menambah kamu untuk makin berbuat yang negatif gitu. Contohnya kamu malah suka keluyuran, kata kamu tadi kan. Iya. Di sekolah kamu nggak masuk-masuk. Jadi jadikan itu sebagai penyemangat kamu harusnya Immanuel. Jadikan itu penyemangat. Tuhan bilang kan, ini cobaan darimu. Semangat kita untuk bangkit. Gak tahu besok nasib kamu. Yang jelas sekarang tujuannya apa? Tamat dulu SMA kan? Iya, Bu. Nah, tujuan jangka pendek kamu sekarang tuh tamat SMA. Kalau kamu nggak masuk-masuk, kira-kira bisa tamat tuh. Enggak, Bu. Jadi
apakan ke dalam diri itu, apalagi tadi kamu bilang kemauan kamu ingin sekolah, itu bagus tuh. Nggak mau kamu walaupun orang tua bilang, ya kan? Berhenti aja kata orang tua kamu. Iya. Iya. Tapi kamu tetap memilih, kamu tetap memilih ingin sekolah. Itu udah bagus tuh. Tekadkan dalam diri itu. Atau ada permasalahan-permasalahan lain, mungkin ada minta pembayaran ini di kelas, ada Di luar sekolah, Bu. uang sekolah Di luar sekolah, Bu. di luar sekolah, apa tuh? Kami kemarin ngerempet mobil. Apa? Kami kemarin ngerempet mobil. Nyelempet mobil, Ya, lalu itu minta denda, Bu. berapa ibu tuh minta denda? 350 seorang, Bu. Berapa? 350 satu orang. 750. Ibu yang mana tuh? Orang di ujung. Berapa orang kalian nyerempet mobilnya? Berdua, Bu. Sama siapa kamu? Siapa kawannya tuh? Mobil, Bu. Hah? Mobil. Anak SMA 2 juga? Iya. Kobil? Kapan tuh kejadiannya? Kami Kamis kemarin. Jadi sekarang penyelesaiannya gimana? Kapan batas waktunya dikasih sama kamu? Hari ini batas waktunya. Sementara kamu belum punya duit sama sekali. Itu yang bikin kamu pusing. iya, Bu. Kawan kamu sudah dapat duit. Udah. Seandainya duit itu nggak ada, Katanya diperpanjang ke polisi, Bu. orang tua kamu udah tahu. Baru tahu tadi malam. Apa kata mamamu? Cuma aku berhenti sekolah, Bu. Nyuruh kamu berhenti sekolah. Kata bapakmu? Nggak ada ngomong, Bu. Itu mamamu mau ngasih uangnya? Enggak. Tahu. Tahu. Enggak ada dibilangnya tadi malam. Nggak ada. Jam berapa nanti tuh kamu jumpai orang tuh? Malam. Nanti malam. Ini kan nih. Jumpainya di mana? Di rumah dia. Di mana rumahnya? Di ujung. Ibu tuh guru siapa? Nggak guru. Banyak yang kena mobilnya tuh. Cuma lecet yang berdepannya aja. Bisa ibu tahu nomor HP orang tuh? Sama si Kobil Dia pun HP-nya ditahan di sana, Bu. ditahan sama ibu tuh. Iya, Bu. Kemarin tuh nggak ada urusannya, ibaratnya pihak kepolisian belum datang. Kemudian saya panggil, saya tanya, kenapa kamu kok nggak masuk-masuk, apa alasan kamu? Menangis dia Bapak Ibu. Laki-laki itu, padahal dia bandelnya seperti itulah ya, dia menangis. Ternyata memang kelima kebutuhan ini yang dia coba penuhi. Baratnya dia tidak masuk-masuk itu, kemudian dia terlihat amburadul, terlihat bandel lah dia ya. Karena dia ingin memenuhi ini semua. Dia tidak masuk-masuk, terlambat. Rupanya dia kerja dulu, seperti itu. Karena dia orang tuanya sudah meninggal, ayahnya. Dia hidup sama ayah sambung. Jadi dia ke sekolah tuh katanya tidak dikasih uang belanja. Kemudian ibaratnya nggak ada yang sayang sama dia, menangis dia Bapak Ibu. Jadi dia berbuat itu tuh ada alasannya gitu. Jadi itulah kita sebagai guru, ibarat jangan langsung kita cap, oh ini anak nih bandel, oh ini anak nih malas, bodoh, seperti itu. Jangan kita cap, karena setiap yang dia lakukan pasti ada alasannya. Semua orang tentu ingin menjadi lebih baik, itu pasti itu. Cuman karena kondisi keadaan dia seperti itu, itulah yang membuat dia
sehingga melanggar peraturan. Jadi sebagai guru seharusnya kita menyadari itu gitu. Jadi dengan kita bertanya sama murid kan kita jadi tahu, walaupun ibaratnya lah dia memerlukan kebutuhan dasar bertahan hidup tadi, karena dia tidak ada duit gitu kan, mau makan susah gitu. Bukan berarti ibaratnya kita, oh ini kebutuhan anak ini, kemudian oh ini duitnya setiap hari ibu kasih, bukan berarti seperti itu. Jadi dengan dia bercerita kan nanti kan kita bisa bisa bicarakan bagaimana solusinya, entah kita panggil orang tuanya. Jadi kita sama orang tua itu memang harus berkolaborasi karena tidak mungkin kita sendiri. Sementara waktu mereka kan di rumah juga. Jadi dengan tahu itu kan kita bisa cerita ke orang tua atau sesama kita guru sehingga kita bisa menyelamatkan anak murid-murid kita ini gitu. Karena takutnya karena dia kebutuhan bertahan hidup, kan kita takut nanti ujung-ujungnya kriminal. Paling enggak nanti takutnya mencuri, tah HP kawannya, tah duit kawannya, nanti tah dia pengedar narkoba. Jadi kita sebagai guru inilah untuk meminimalisir itu semua. Kita harus tahu jika dia berbuat seperti itu, misalnya dia mengganggu kawannya, entah kawannya belajar, entah pena diambil atau gimana gitu ya di kelas. Kita harus tahu ini kebutuhan apa yang sedang berusaha dia penuhi gitu. Mungkin kesenangan. Jadi cara dia memenuhi itu ke arah negatif, kita arahkan dia ke arah yang positif. Kita tanya dia, yang kamu lakukan itu bagaimana gitu. Salahkah, betulkah menurut dia? Jadi supaya dia tuh menyadari dari dirinya sendiri. Jadi itu Bapak Ibu, kita harus menyadari kebutuhan dasar dari murid-murid kita ini. Sehingga nanti solusinya dia sendiri yang akan mendapatkan solusinya, tentu dengan jalan yang kita buka, kan gitu. Nah, jadi seperti itu. Ada mungkin sharing-sharing pengalaman, atau kita lanjut dulu? Lanjut aja. Lanjut, Bu. Terakhir itu namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini, yang pertama itu menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi maksudnya menstabilkan identitas ini seperti ini. Misalnya murid-murid kita tuh kan melakukan kesalahan. Jadi dia entah ada perasaan takut atau gimana, atau entah merasa bersalah terlalu menyalahkan diri gitu kan. Jadi dengan menstabilkan identitas ini misalnya seperti ini. Ibu tahu kamu pasti punya alasan melakukan itu, atau semua orang pernah melakukan kesalahan, bukan hanya kamu. Jadi contoh menstabilkan identitas itu seperti itu, sehingga anak-anak kita nih kembali dia di posisi netralnya, normalnya gitu. Ibaratnya tidak terlalu menyalahkan dirinya sendiri, seperti itu ya. Bahwa semua orang tuh wajar kok melakukan kesalahan gitu. Memang manusia itu tempatnya salah, tapi solusinya bagaimana? Nah, seperti itu. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Baratnya kita tidak menyalahkan anaknya atau kamu ini bodoh, kamu ini gini, tidak. Tapi kita validasi tindakan dia yang salah gitu. Jangan kita judge orangnya gitu kan, jangan dia yang dibilang bodoh kamu, malas kamu gitu. Tapi tindakan yang salahnya kita validasi dulu, kemudian kita tanyakan keyakinannya seperti yang dibahas di awal tadi kan. Keyakinan itu kan nilai-nilai kebajikannya. Apa keyakinan yang kamu yakini gitu. Apa nilai kebajikan yang kamu yakini. Misalnya kayak dia terlambat kan, oh saling menghormati. Kamu percaya nggak saya menghormati? Percaya Bu, seperti itu misalnya kan. Nah, jadi contohnya tuh seperti itu, kita tidak langsung menyalahkan orangnya. Gitu. Semua orang tuh wajar kok melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, bukan ibu berarti tidak pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi semuanya tuh wajar. Menurut kamu gimana solusinya? Seperti itu. Apa solusinya agar kamu tidak melakukannya lagi. Jadi kelima-limanya itu saling keterkaitan gitu. Apa tujuannya? Untuk menumbuhkan
disiplin positif dari dirinya sendiri, dari dalam dirinya. Itu dia Bapak, Ibu Guru. Mudah-mudahan kita bisa menumbuhkan budaya positif ini, terutama awalnya tentu di kelas kita, kemudian berharap di sekolah untuk jangkauan luasnya, seperti itu ya. Tentu sebagai guru kita yang paling utama tuh di kelas-kelas kita. Jangan kita ibaratnya itu kok enggak, ini kok enggak. Jadi kita diri kita dulu, Bapak Ibu. Diri kita dulu coba kita lakukan yang terbaik untuk membudayakan disiplin positif ini. Jadi misalnya kita yang dulunya di posisi pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, mari kita mencoba untuk konsisten di posisi manajer. Seperti itu. Mari kita konsisten di posisi manajer. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apa ada tanggapan atau pendapat dari Bapak Ibu Guru? Yang lain lah, coba mana tahu pendapat dari Bu Anggia aja lah nih. Yang lain mungkin lagi malas on-kan kamera mungkin ya. Bagaimana Bu Anggia? Woi, Bu Anggia. Kalau enggak, Bu Yu lagi muncul. Iya, menurut saya Ya, kalau menurut Bu Anggia, apa gitu yang paling membekas dari penyampaian saya tadi gitu? yang paling berbekas bagaimana cara kita menimbulkan rasa disiplin yang memang dari hati sendiri, bukan karena dari eksternal atau peraturan yang ada di sekolah. Jadi kan anak-anak tanpa adanya peraturan dia udah disiplin dari diri dia sendiri. Gitu. Kalau menurut Bu Anggia lah, itu sulitkah atau mudahkah untuk dilaksanakan atau bagaimana? Atau ya gimana? Sebenarnya kalau seandainya kita memang komitmen untuk melakukannya, pasti akan terlaksana. Tapi kan itu tergantung dari diri kita sendiri, apakah kita bisa komitmen dengan pilihan kita atau enggak sebagai manajer, atau kita tiba-tiba berubah di pertengahan jalan, ya bakalan susah untuk mewujudkan semuanya. Oke. Menurut saya sih seperti itu. Jadi Mantap, Bu kita, Anggia. kalau menurut Bu Yul bagaimana Bu Yul? Apa pertanyaannya nih? Apa yang paling membekas gitu ibaratnya yang paling ingin mungkin Bu Yul lakukan gitu? Siapa yang ingin diterapkan? Iya. Mungkin ya masalah 5 macam disiplin kontrol tadi. Yang selama ini kan, ini sudah mau pensiun lagi nih. Tinggal 1 tahun lebih. Tapi kan karena ini mungkin baru keluarnya di guru penggerak, kan seperti itu ya. Kalau kurikulum yang lama, kita kan sudah tahu semua aturan itu kan diset oleh sekolah, jadi kita tinggal menjalani. Jarang-jarang, memang secara pribadi saya sebelum guru penggerak mungkin yang saya lakukan kan sudah seperti guru penggerak. Di awalnya masuk ada aturan begini, sering jadi manajer juga. Cuman karena belum membudaya lah selama ini kan gitu ya, belum diketahui lah bahwa ada bermacam-macam kan seperti itu. Baru dalam webinar ini lah saya tahu bahwa ada 5 Posisi kontrol. Posisi kontrol kita tuh ada 5. Jadi ya insya Allah lah dari sekarang sampai pensiun lah berusaha jadi manajer kan seperti itu. Karena selama ini nggak tahu. Jadi kita memang gado-gado lah selama ini. Nengok sikonnya gitu.
sering jadi manajer juga. Yang penting kalau jadi manajer, saya biasanya kalau ada anak yang terlambat, kan saya tanya, kenapa terlambat tadi? Aduh bocor Bu, padahal kan sebelum itu kan udah mau marah. Oh, mana bocornya sana? Ayolah duduklah. Kan seperti itu. Berarti enggak juga semena-mena gitu kan. Cuman tidaklah di posisi manajer. Kan gitu ya. Kelima posisinya diembat selama ini. Oke. Yang mau Oke. dilakukan itu ya posisi manajer itulah yang akan segeralah dilaksanakan. Dan insya Allah Oke, komitmen. seperti yang Bu Yul sampaikan tadi kan kayak Bu Anggia juga kan menyampaikan bahwa sebetulnya terkadang ada kita di posisi manajer, terkadang juga terbawa arus gitu ya. Kalau menurut Bu Yul bagaimana solusinya biar kita bisa konsisten di posisi manajer gitu? Kan bisa saling berbagi kita. Oke. Supaya kita selalu di posisi manajer, ya kita sendirilah dulu sebagai guru ya kan. Kita tetap, kalau saya pribadi itu, saya selalu posisi memberi contoh gitu. Jadi kalau memberi contoh biasanya, tapi kita kan tidak kadang-kadang kan gitu ya. Seumur hidup kita lah dimanapun kita berada kan seperti itu. Jadi menurut pengalaman saya, kalau kita memberikan tauladan sama siswa, biasanya kita selalu di posisi kontrol kok. Jarang kita di posisi yang lain. Nah itu aja kalau menurut saya. Diri kitanya dulu yang berkomitmen bahwa kita pengen di posisi manajer. Jadi apapun itu ya selalu menyadari bahwa kita wajib posisi manajernya. Oke, terima kasih sharingnya Bu Yul. Karena kan Bu Yul ini udah guru berpengalaman, udah guru berapa? Tinggal setahun lagi ya Bu ya. Ya betul. Oke, itu juga bisa. Kemudian saya ingin menambahkan sedikit bagaimana supaya kita tuh bisa konsisten gitu. Tentu kita harus berada di komunitas. Jangan kita sendiri. Ibarat kata pepatah itu kan singa itu hanya menerkam domba yang sendiri kan gitu. Kalau beramai-ramai kan susah dia. Jadi kita memang harus selalu berada di komunitas kayak kita MGMP ini, kita harus saling terus berbagi karena dengan berbagi kan nanti ini praktik baik dari ini bagus, ini bagus. Jadi dengan selalu kita berbagi, dengan kita berada di komunitas yang positif, tentu kita aura positif itu akan terus muncul sehingga kita bisa terus konsisten. Karena kita sekarang nih zamannya kolaborasi, tidak bisa kita sendiri. Untuk menciptakan budaya positif atau apapun itu memang harus kolaborasi gitu. Jadi selalu mudah-mudahan komunitas kita ini, mudah-mudahan MGMP kita ini bisa terus berkembang, bisa kita saling berbagi. Dan tentunya saya sebagai junior tentu memerlukan banyak contoh-contoh praktik baik dari Bapak Ibu guru semuanya. Mungkin itu saja webinar kita untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, waktunya, kemudian saling berbaginya kita, karena di sini saya tentu tidak menggurui, kita saling berbagi ilmu. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa untuk mewujudkan budaya positif ini di kelas, di sekolah, bahkan di rumah-rumah kita sendiri. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.